Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-574. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-574 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Mora, Thais, Casa, Avia, Pegas, dan saham Akra. Keenam saham ini diambil dari skor JCS ya, gitu, atau screener dari JCS, Joran Fast Chart System. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG kembali hari ini turun 1,071% di level 6818, sempat low di level 6799 dan juga sempat naik di zona hijaunya di 6892. Namun sayang sekali penurunannya masih kencang, 1%-an lebih dengan 16,1 triliun transaksi. Ada 398 saham turun, ada 147 saham naik, dan ada 164 saham yang bergerak stagnan. Nah, kita ngintip di asingnya ya, net foreign-nya. Ini masih net foreign sell lebih besar lagi dari yang kemarin ya. Regular market tuh sampai 2,3 triliun. Gila, ini guyurannya besar sekali, guyurannya lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Kalau kita perhatikan di 1 bulan terakhir itu sudah 7 triliun, di 1 minggu terakhir itu 4,8 triliun ya di regular market. Dan tadi coba saya sekilas lihat dalam 1 bulan terakhir, top saham yang diguyur itu ada Telkom ya 2,4 triliun, ada BBCA 1,7 triliun, ada Astra 1,5 triliun, dan ada ADMR sekitar 1 triliun. Itu besar-besar sekali. Jadi guyurannya begitu kerasa ya. Ini membuat kita nih takut nih. Oh, asingnya guyur, asingnya guyur. Sepertinya harus tetap diakumulasi ya. Kalau ada peluang seperti ini diambil saja, karena ingat bahwa laporan Q4 atau laporan tahunan secara keseluruhan itu kan nanti akan rilis di tahun depan, bisa di bulan Maret, bisa di bulan April. Itu biasanya juga akan menghasilkan something, dan ketika itu keluar bisa jadi juga ada informasi pembagian dividen, bisa jadi juga ya itu akan memboost lagi dia naik. Makanya akhir tahun ini semoga masih bisa sempat closing di 7.000, itu semoga harapan kita. Dan kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review. Oh, ini salah ya, ini kita buka Coral lagi. Kita masuk ke saham pertama, yaitu saham milik Mora ya. Saham Moratelindo ya, Moratelindo, Mora Telematika Indonesia Tbk. Dalam perdagangan hari ini ditutup menguat 1,8% di level 565. Secara final score value dia 85, statusnya good. Kenapa good? Ya karena memang semua indikator itu mendukung ya, kecuali RSI-nya ya. RSI-nya sudah berhasil melewati 50. Ini kalau RSI-nya masih di bawah 50, ini skornya bisa jadi 95 nih. Jadi perfect ya. Jadi karena dia sudah mencoba untuk naik, maka ini skornya 85. Tapi 85 masih bagus. Dan kalau kita tarik ke belakang, itu Mora punya tren ya cenderung mendatar sideways seperti tidak ada kehidupan. Namun hari ini dia mencoba nih mulai berdetak sedikit ya. Apakah dia bisa ke 600, itu area resistnya tidak ada yang tahu. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli, support kuat dia adalah di 555. Harga saat ini di 565. Dan selama dia ada di atas 555, teman-teman boleh buy ya selama di atas 555. Jadi mungkin kalau area buy, kalau ditanya ya 555 sampai dengan 565 bisa menjadi area buy. Cut loss di bawah 550. Target kenaikan terdekat ke 600, target jauh adalah menuju ke 650. Kemudian selanjutnya kita punya saham milik Thais ya. Saham milik Thais ya. Ini perusahaan makanan ya, JSA Food. Saham Jaya Swarasa Agung ya, JSA Food, ini ditutup menguat 6,87% di level 700. Saham ini cenderung kalau kita perhatikan dari awal di IPO di tahun-tahun ini itu sideways, kemudian tiba-tiba langsung dia rally cukup kencang sekali sampai di peaknya ya. Ini kurang lebih di berapa nih? 750 atau 800.
Dan sekarang dia mau mencoba kembali untuk terus rally. Ini apa bisa atau tidak? Level resist sebelumnya itu adalah di 690, namun dia berhasil close di atas itu di 700. Transaksi hari ini cukup besar, 23,8 miliar, sehingga masih memungkinkan buat saham TICE ini bisa terus bergerak naik. Kuncinya adalah selama dia ada di atas level support barutnya di 690. Jadi selama dia di atas 690, maka masih memungkinkan TICE untuk terus melanjutkan perjalanan. Dan teman-teman yang mungkin belum punya barang, maka 690 ini bisa menjadi titik untuk entry ya. Selama dia di atas 690, boleh entry di 690 sampai dengan 700. Kemudian batasi SL di 670, 675. Target kenaikan menuju ke 800 sampai dengan 850. Akan tetapi kalau misalkan 690 ini tidak mampu dipertahankan, maka lebih bagus teman-teman tunggu di support berikutnya di 424 sampai dengan 430. Jadi ini harus menjadi catatan penting buat teman-teman. Kalau kuat bertahan di 690 menarik, tapi kalau dia jebol di bawah itu ya skip. Jangan dulu ambil, tunggu di pemberhentian berikutnya, di support berikutnya yaitu di 424 sampai dengan 430. Secara final score value dia bagus ya sebenarnya di 80, tapi kita harus lihat titik entry-nya juga ya. Apakah ini bagus atau tidak? Nah, itu kita lihat besok. Kemudian selanjutnya kita punya saham CASA ya. Ini saham Capital Life. Tadi sekilas saya lihat broker summary-nya juga. Ini tukar-tukar barang tipe brokernya ya. Satu broker melawan 2-3 broker. Tinggal di over-over aja. Itu sering saya lihat model seperti itu. Modelnya sama di beberapa emiten. Tapi teman-teman punya penilaian sendiri berbeda. Terserah. Tapi itu yang selama berapa tahun ya, kurang lebih 2008 tahun ya di saham ini model seperti itu tukar-tukar saja. Ciri-cirinya ya naiknya pelan-pelan, turunnya juga rapi-rapi ya, tidak terlalu kasar karena mereka menjaga betul dengan baik. Transaksinya kelihatannya besar sekali, tapi cuman muter-muter saja di kantong yang sama. Tapi itu analisa saya, teman-teman mungkin punya analisa yang berbeda. Kalau CASA, Capital Financial Indonesia Tbk ini tadi sempat naik atau memang closing 1,38% di 735. Dia sempat naik tinggi, sempat breakout area resist 740, namun sayang sekali dia shadow di sana dan closingnya di 735. Sedangkan support paling kuatnya di 740 ya, SPK-nya 740, sehingga sayang sekali dia tidak mampu tutup di atas itu. Dia tutup lagi di bawah 740. Sehingga kalau mau beli maka tunggu dia breakout lagi di atas 740. Selama dia belum breakout, maka selama itu kita jangan dulu beli ya. Kita hanya akan beli kalau dia bisa melewati 740. Jadi buy on breakout 740, target terdekat ke 785 sampai 800, batasi SL di bawah 720. Akan tetapi kalau tidak mampu tembus-tembus dari 740 ini, maka lebih bagus teman-teman skip dulu, cari emiten yang mungkin jauh lebih menarik. Selanjutnya kita bergeser ke saham Avian ya, Avian Brand. Ini perusahaan cat, banyak anak usahanya, Tirta Kencana Tata Warna, Depo Bangunan, satu lini ya, satu hulu ke hilir dia pegang semua ini. Dan kalau kita perhatikan ini masih downtrend. Kalau teman-teman tarik garis dari peaknya di sini, kemudian teman-teman hubungkan ke setiap higher low-nya ya, di sini ini masih downtrend. Ini konsisten downtrend. Dan sekarang kalau kita perhatikan dari chartnya JCS, ini dia benar-benar ada lagi di sekitaran area support paling kuatnya di 725. Ini ya, 725 ini kalau bisa kuat dipertahankan, maka ini masih menarik buat Avian ya. Karena ini kemarin kan dia sudah rally nih. Ini mungkin saya juga ambil karena isu dividen ya. Saya manfaatkan itu untuk ambil, saya mungkin di 730 kalau tidak salah waktu itu. Dan sudah dijual di 760 apa 765, itu porsinya cukup besar sekali karena saya tahu dividen itu cukup memboost ya, dan setelah dividen mungkin sudah selesai di akhir November kemarin, dia langsung kembali lagi ke harga support. Dan ini apakah bisa menarik atau tidak ada yang tahu.
Tapi kalau teman-teman ingin membeli selama dia ada di atas 725 atau minimal sama dengan harga SPK atau support paling kuatnya, maka masih menarik ya. Jadi kalau mau beli 725 sampai dengan 730 boleh, cut loss di bawah 700, target kenaikan terdekat menuju ke 800. Sekali lagi, selama dia ada di atas atau minimal sampai dengan 725. Tapi kalau ada di bawah itu, lebih bagus teman-teman skip dulu, wait and see dulu, menunggu sampai dia bisa naik lagi di atas 725 baru teman-teman beli. Atau nanti kita menunggu update dari JCS-nya. Siapa tahu JCS-nya ada update terbaru, maka teman-teman bisa menyesuaikan jika belum ambil posisinya. Secara final score value dia bagus ya, 75. Hanya jelek di bandarnya masih jelek ya. BDM-nya masih merah, ini kurang bagus. Kalau dia sudah warna kuning, ada muncul kuning berarti sudah ada mulai akumulasi. Dan kuning melandai ya yang bagus ya. Kuning melandai ini bagus, kuning melandai ini bagus. Tapi kalau masih merah seperti ini masih rawan. Kemudian berikutnya kita punya saham Pegas ya. Perusahaan gas negara PGN. Saham Pegas ini ditutup menguat 0,27% di 1835. Secara final score value dia ini 65. Kalau kita perhatikan Pegas sebenarnya ini masih uptrend ya. Ini masih uptrend kalau kita hubungkan, masih uptrend, hanya hati-hati nih. Ini kalau patah trennya ini bisa dalam nih. Bisa dalam penurunan. Jadi kalau teman-teman ingin membeli ya harus perhatikan betul, ini dia kan sudah ada peak di sini, dia turun ya, ini lower low, misalnya ini higher high, maka ini higher low-nya harusnya dia membentuk higher high lagi ya. Tapi ini dia tidak sampai nih. Ini ada higher low di sini. Ini lower high, sorry ya. Ini lower low, lower high, higher low. Dia harusnya membentuk higher high di sini. Tapi ini tidak. Makanya kita ragu ya ini kalau dia ternyata tidak bisa naik lebih tinggi dari ini, maka ini rawan. Jadi teman-teman kalau mau beli di sini cuman kasih info support paling kuat dia di 1830 dan sekarang closingnya di 1835. Jadi kalau jebol di bawah 1830 ini rawan. Jadi perhatikan betul. Kalau mau beli selama dia ada di atas 1830 masih aman ya. Kalau ternyata teman-teman sudah beli di 1830, di 1835 ternyata dia malah turun, prepare SL di bawah 1800. Tapi kalau bisa kuat maka ada peluang dia menuju ke 1995 sampai dengan 2000. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham milik Akra, PT AKR Corporindo ya. Nah, saham Akra punya final score value juga 65, statusnya titip sandal, hari ini naik 1,1%, closingnya di 1375, transaksinya 59,67 miliar. Level super paling kuatnya atau SPK itu di 1385. Tapi karena closingnya 1375, maka SPK ini menjadi resisten paling kuat bagi Akra. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, maka Akra tunggu dia breakout dulu di 1385 baru teman-teman boleh ambil. Selama dia masih belum breakout, lebih bagus teman-teman wait and see dulu di saham Akra. Jika dia bisa breakout 1385, silakan buy on breakout 1385 sampai dengan 1395. Cut loss di bawah 1370, target kenaikan menuju ke 1580 sampai dengan 1600. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-574. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada di dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.